Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mubarak, NIM 4322515 dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai usaha mekanik, energi, dan listrik. Nah, usaha adalah konsep fisika yang menggambarkan energi yang dikeluarkan atau yang digunakan untuk memindahkan suatu benda melalui jarak tertentu. Jarak tertentu di bawah pengaruh gaya. Usaha terjadi jika menyebabkan perpindahan. Jika tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha yang dilakukan, meskipun gaya yang diterapkan. Beberapa jenis usaha termasuk usaha mekanik, usaha energi, usaha listrik, termal, kimia, magnetik, dan nuklir. Usaha atau yang disimbolkan dengan huruf W adalah dalam konteks mekanika dihitung sebagai hasil kali gaya atau F yang bekerja pada benda dengan perpindahan atau D dan kosinus sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Dan usaha didefinisikan sebagai integral garis, di mana C adalah lintasan yang dilalui oleh benda, adalah gaya, adalah pindah posisi. WF yang dimana rumusnya W kali F cos theta, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan, dan sudut antara arah gaya dan perpindahan. Dan di mana terbagi atas menjadi dua, yaitu usaha gaya konstan dan usaha gaya berubah. Usaha pada gaya konstan. Besar usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil besar komponen gaya pada arah perpindahan dengan besarnya perpindahan yang dihasilkan. Usaha adalah besaran skalar, di mana usaha merupakan perkalian skalar atau dot produk antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Jika gaya yang bekerja pada benda adalah konstan dan searah dengan perpindahan, maka rumus usaha dapat disederhanakan menjadi W sama dengan F dikali S. Soal usaha pada gaya konstan. Sebuah benda dengan massa 10 kg berada di atas bidang datar. Benda tersebut didorong dengan gaya konstan sebesar 20 Newton dan berpindah sejauh 8 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda tersebut? Di mana untuk menyelesaikan soal ini kita memerlukan rumus F dikali S, yang dimana rumus F dikali S sama dengan F-nya itu 20 Newton dan S-nya itu sama dengan 8. Jadi 20 dikali 8 sama dengan 160 Joule. Usaha pada gaya berubah. Jika gaya berubah sepanjang lintasan perpindahan, usaha dapat dihitung dengan integral. W sama dengan integral fx dx, di mana kita dapat melihat contoh soal berikut. Sebuah gaya berubah sebesar fx sama dengan 3x kuadrat Newton bekerja pada benda yang bergerak dari x sama dengan 1 meter hingga x sama dengan 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Jadi W sama dengan integral 3x kuadrat dx sama dengan tanda kurung x kuadrat 31 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. 3 pangkat 3 yaitu 27 dan 1 pangkat 3 yaitu 1. Jadi 27 dikurang 1 sama dengan 26 Joule. Usaha energi. Usaha juga berkaitan erat dengan perubahan energi, di mana energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja, atau yang satu Joule dengan konsep fisika tentang hubungan antara usaha dan energi, serta konsep praktis mengenai upaya untuk mengonversi energi dari satu sumber, terutama sumber terbarukan, ke bentuk lain yang dapat digunakan. Dalam fisika, usaha adalah gaya yang menyebabkan perpindahan, sementara energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam konteks energi terbarukan, ini merujuk pada proses teknis untuk menghasilkan energi listrik, panas, dan lain-lain dari sumber alam.
Jenis energi dapat dikategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu energi kinetik atau energi benda bergerak dan energi potensial atau energi yang tersimpan. Ini adalah dua bentuk dasar energi. Berikut beberapa jenis energi, yaitu energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi nuklir, energi listrik, energi gerak, energi suara, dan energi elastis, dan energi gravitasi. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan, kecepatan, atau kelajuan, maksudnya begini, ketika kita memberi usaha pada sebuah benda, misalnya mendorong atau menarik, semakin besar usaha yang kita keluarkan, maka semakin besar juga perubahan energi kinetik benda tersebut. Begitupun sebaliknya. Misalnya, motor ayah kamu mogok. Ketika motor diam, maka energi kinetiknya nol. Lalu kalau motor itu didorong, motor akan bergerak dengan kecepatan tertentu, sehingga energi kinetiknya akan bertambah sebanding dengan usaha yang dilakukan. Jadi, kalau dorongannya lebih kuat, maka motor akan bergerak lebih kencang. Usaha energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Energi ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Semakin besar massa dan atau kecepatan, maka semakin besar energi kinetiknya. Contohnya termasuk mobil yang melaju, bola yang dilempar, atau perputaran bumi. Yang dimana rumus dari energi kinetik ini yaitu EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, yang dimana EK itu sama dengan energi kinetik, yang dimana satuannya adalah joule, M-nya sama dengan massa, satuannya kilogram, V sama dengan kelajuan benda tersebut, yang dimana satuannya meter atau second. Contoh soal, sebuah mobil bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Hitung energi kinetik yang dimiliki mobil tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita mengetahui massanya sama dengan 500 kg dan kecepatannya sama dengan 25 meter per second. Yang dimana kita menggunakan rumus yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Jadi EK sama dengan 250 dikali 625. Jadi 250 dikali 265 sama dengan 156.250 joule. Usaha energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial ini memberikan benda tersebut potensi untuk melakukan kerja ketika posisinya diubah, yang dimana contohnya termasuk energi potensial gravitasi pada benda yang berada di ketinggian. Energi potensial elastis pada pegas yang ditekan atau karet yang diregangkan, dan energi potensial kimia dalam bahan bakar. Ketika ada benda jatuh dari ketinggian, maka ia akan jatuh menimpa tanah. Contohnya bola yang sedang dilemparkan oleh badut pasti akan jatuh ke tanah, tidak akan melayang di udara. Nah, perubahan kedudukan benda ini disebut dengan energi potensial. Dan dimana rumus dari energi potensial gravitasi adalah energi potensial sama dengan M dikali G dikali H, dengan keterangan yaitu EP sama dengan energi potensial, satuannya adalah joule, M sama dengan massa benda tersebut, yang dimana satuannya yaitu kilogram, dan G yaitu gravitasi bumi, yang dimana satuannya meter per second kuadrat, dan H yaitu ketinggian suatu benda, yang dimana satuannya yaitu. Contoh soal energi potensial. Sebuah batu dengan massa 2 kg berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Tentukan energi potensial gravitasi batu tersebut, yang dimana percepatannya G sama dengan 9,8 meter per second. Nah,
kita mengetahui bahwa massa batu yaitu sama dengan 2 kilogram dan berada pada ketinggian 10 meter, yang dimana percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Yang dimana kita untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Jadi EP-nya sama dengan massanya itu sama dengan 2 kg dikali G, yaitu G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, yaitu H-nya sama dengan 10 meter. Jadi 2 dikali 9,8 dikali 10 sama dengan 196 joule. Jadi energi potensialnya sebesar 196 joule. Usaha energi yaitu energi mekanik. Nah, setelah kita mengetahui energi potensial dan energi kinetik, kini saatnya kita beralih pada rumus energi mekanik, atau bisa disebut sebagai hukum kekebalan energi. Hukum kekebalan energi mekanik. Rumus energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang akan berjumlah konstan atau tetap. Sebagai contoh yaitu sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas, di mana mula-mula kecepatan bola memiliki energi kinetik besar. Ketika naik, energi kecepatan bola berkurang atau energi kinetiknya berkurang, tetapi ketinggiannya terus bertambah, yaitu energi potensialnya juga bertambah. Ketika sampai di puncak, benda akan berhenti sejenak, di mana berarti energi kinetiknya menjadi nol dan energi potensial pada titik maksimal. Namun, pada saat turun, kecepatan bola akan kembali membesar, yaitu energi kinetiknya besar, tetapi ketinggian berkurang atau energi potensialnya berkurang. Dan ketika mencapai tanah, kecepatan bola akan kembali seperti di awal dan ketinggian paling kecil. Selama bola menempuh lintasan tersebut, terdapat energi kinetik dan energi potensial yang berperan, namun berjumlah selalu tetap. Contoh soal dari energi mekanik. Sebuah bola dengan massa 0,6 kg didorong dari permukaan meja yang tingginya 4 meter dari tanah. Jika kecepatan bola pada saat lepas dari meja 20 meter per second, maka energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter dari tanah adalah, yang dimana kita mengetahui massanya itu 0,6 kg, dan ditanyakan yaitu energi mekanik saat bola berada di ketinggian 2 meter. Jadi kita mengetahui rumus dari energi mekanik yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi energi kinetik kan itu 1/2 mv kuadrat ditambah mg H2 kurang H1. Jadi EM-nya sama dengan 132. Jadi energi mekanik bola pada saat ketinggian 2 meter adalah 132 joule. Nah, usaha listrik. Hubungan dengan energi potensial listrik yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya listrik berbanding terbalik dengan perubahan energi potensial listrik. Jika usaha dilakukan oleh gaya listrik, misalnya muatan positif bergerak ke potensial yang lebih rendah, maka usaha positif dan energi potensial berkurang. Jika usaha dilakukan oleh gaya eksternal untuk melawan gaya listrik, maka usaha positif dan energi potensial meningkat. Dalam fisika, usaha listrik berkaitan dengan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dalam suatu medan listrik atau sirkuit dan merupakan bentuk transfer energi. Usaha secara umum didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan perpindahan. Dalam konteks listrik, usaha dalam joule dapat ditulis sebagai persamaan W sama dengan V dikali Q, di mana V itu tegangan dalam volt dan Q itu muatan listrik dalam coulomb. Yang dimana kita dapat melihat persamaan berikut, yaitu dari persamaan 1, 2, 3.
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menjawab contoh soal berikut. Sebesar 600 Joule dihasilkan oleh alat dengan tegangan 20 volt dan arus sebesar 3 ampere. Berapa lama alat tersebut bekerja? Jadi diketahui usahanya yaitu W sama dengan 600 Joule dan tegangnya yaitu sebesar 20 volt. Dan dimana arusnya itu sebesar 3 ampere. Yang dimana kita menghitung daya yaitu P dikali 20 kali 3 sama dengan 60. Yang dimana kita menghitung waktu bekerja yaitu T sama dengan 600 per 60. 600 per 60 yaitu sama dengan 10. Jadi alat tersebut bekerja selama 10 detik.